pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini bersama Ibu Dwi Lestarini kita akan belajar dari rumah. Jadi silahkan saksikan video yang sudah Ibu berikan. Hari ini kita akan belajar mengenai berbagai pekerjaan. Tema 4, pekerjaan orang tuaku. Subtema 3, pembelajaran 1. Nah, jadi pembelajaran hari ini alokasi waktunya 4 kali 30 menit. Adapun tujuan pembelajaran bisa kalian lihat di sini. Nah, mari kita belajar. Apa itu dongeng? Kalian pasti sudah mendengar yang namanya dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng pada orang lain. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak diantaranya yang didongengkan. Nah, berikut adalah cuplikan sebuah dongeng dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, itu dongengnya ya. Kalian bisa lihat di buku kalian juga ada. Nah, sekarang kita akan membahas unsur-unsur dalam dongeng. Unsur-unsur yang terdapat dalam cerita tadi yaitu dengan judul Tupai dan Ikan Gabus. Adapun tokoh-tokohnya yaitu tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokohnya, tupai itu suka menolong, ikan gabus itu orangnya sabar. Kemudian, tempat atau latar itu berada di Kalimantan Barat. Awal cerita, tupai melihat gabus lesu. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Pesan moral atau amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus saling tolong-menolong. Nah, ayo kita berdiskusi. Tahukah kamu dalam bercerita, mendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Dayu mempunyai teman yang bernama Benny. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Mau tahu apa saja yang dilakukannya?
Nah, ini ceritanya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi yang dibuat ke toko mebel. Dari toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Nah, proses pengolahan kayu, kalian bisa lihat dalam bagan berikut. Yang pertama, yaitu dari pohon di hutan. Pohon itu kemudian ditebang, kemudian kayu-kayu tersebut diangkut ke kota, dibawa ke pengrajin kayu, di pengrajin kayu dibentuk, kemudian dijual ke toko mebel, sehingga kalian atau ayah ibu kalian bisa membelinya di toko mebel. Nah, ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang. Sering sekali karena kebakaran hutan. Perhatikan kenampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Dari tahun 1950 sampai 2020 kita bisa lihat perbedaannya. Semakin bertambah tahunnya, hijaunya itu semakin berkurang, sehingga putihnya lebih banyak. Berarti hutan gundul pada tahun 2020 itu sudah banyak daripada dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalian bisa bayangkan dong apa yang akan terjadi jika tahun-tahun ke depan, jika hutan kita tidak kita lestarikan. Nah, reboisasi, sistem tebang pilih, sistem tebang tanam, apakah ini? Ya, ini merupakan upaya pelestarian hutan. Selain itu ada menjaga habitat hutan, mengurangi penggunaan kertas, serta adanya seminar pelestarian hutan. Ini merupakan contoh upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan. Akhir kata, Ibu mengucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.